perdagangan-perdagangan baik itu ke Asia Timur maupun di Asia Selatan diteruskan di zaman Khulafaur Rasyidin sekitar tahun 632 sampai dengan tahun 661 Masehi. Ya, diteruskan dan perdagangan ini dicatat dengan baik oleh dinasti Tang. Ya, karena kenapa dinasti Tang? Karena dinasti Tang di Cina ini yang melakukan perdagangan dengan para Khulafaur Rasyidin dan para utusan-utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi. Hari ini juga kita masih akan membahas mengenai masalah sebuah buku bagus, yaitu buku Hafiz Sejarah. Ya. Ini buku Hafiz Sejarah karangan Bapak Ahmad Mansur Surya Negara. Ini beliau seorang profesor ya, di bidang sejarah, dan hari ini kita akan membahas mengenai masalah yang keterkaitan dengan abad ke-7 Masehi masuknya Islam ke Indonesia. Karena ada permintaan kemarin untuk membahas lebih dalam mengenai masalah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7. Ya, baik, hari ini kita akan membahas hal tersebut, dan ini sangat menarik sekali bahwa selama ini kita diperlihatkan bahwa Islam itu baru masuk di abad ke-13. Ya, padahal Islam sudah masuk menurut Buya Hamka itu sudah di abad ke-7. Ya, nanti akan kita tunjukkan kenapa kok di abad ke-7. Dan yang penting yang perlu harus diperhatikan di sini ada dua pemikiran yang berbeda, dua sequence yang berbeda, yang keduanya berbeda ya. Yang pertama adalah masuknya Islam, yang kedua adalah perkembangan Islam. Masuknya Islam itu adalah awal pertama kalinya Islam diperkenalkan di Indonesia. Sedangkan perkembangan Islam adalah perkembangan ketika mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam. Ya, jadi ini beda. Jadi dikenalkannya Islam itu atau masuknya Islam itu di abad ke-7, sedangkan diperkenalkannya Islam atau perkembangan Islam berikutnya adalah di abad ke-12 dan 13 itu adalah pendirian negara-negara Islam. Ya, seperti Panuk Samudra, Pasai, ya. Itu di tahun 1200-an, artinya itu di abad 12-13. Ya, termasuk nanti munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan lain sebagainya. Baik, oke. Di sini kita akan melihat bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi, ya, perdagangan-perdagangan baik itu ke Asia Timur maupun di Asia Selatan diteruskan di zaman Khulafaur Rasyidin sekitar tahun 632 sampai dengan tahun 661 Masehi. Ya. Diteruskan dan perdagangan ini dicatat dengan baik oleh dinasti Tang. Ya, karena kenapa dinasti Tang? Karena dinasti Tang di Cina ini yang melakukan perdagangan dengan para Khulafaur Rasyidin dan para utusan-utusannya di sekitar tahun 632 sampai 661 Masehi. Di Makkah sana adalah zamannya Khulafaur Rasyidin, sedangkan di China itu adalah zamannya dinasti Tang. Ya, ini terjadi mereka perdagangan yang luar biasa. Berarti ini di abad ke-67 Masehi. Nah, yang paling menarik adalah di zaman Khulafaur Rasyidin ada 4 Khulafaur Rasyidin. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Yang melakukan perdagangan pengiriman besar-besaran delegasi dagang itu di zaman Utsman bin Affan. Kita tahu Utsman bin Affan adalah seorang pengusaha yang handal, ya, dan termasuk para Khulafaur Rasyidin yang paling kaya. Di situ terjadi pengiriman 32 delegasi ke Cina, ya, termasuk ke Indonesia atau ke Asia Selatan. Karena untuk masuk ke daerah Cina Selatan yang paling mudah adalah melalui Indonesia juga. Kalau itu khususnya perdagangan laut. Ya. Dari buku Nukhbat Adar dari Syekh Ar-Raubah, di situ beliau menyebutkan bahwa terjadi perdagangan besar
di zaman Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi ke Cina, juga sebagian melalui laut, ya. Karena dianggap laut ini mungkin lebih aman ya dari perompak dan lain sebagainya, sehingga banyak juga perdagangan-perdagangan dari Arab itu melalui laut, yang itu otomatis melewati negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia. Makanya penyebaran-penyebaran terjadi di sekitar Pulau Sumatera, di Malaysia ya, Semenanjung Malaka, itu terjadi banyak sekali perdagangan-perdagangan dari Timur Tengah ke Asia Tenggara, ke Indonesia dan negara-negara di sekitarnya. Kemudian pada tahun 674 ya, itu ditemukan the Arabic settlement di pantai barat Sumatera, artinya ditemukan hunian-hunian tetap orang-orang Arab di pantai-pantai pesisir barat Sumatera. Dan ini juga sudah diaminkan oleh Buya Hamka. Jadi di sini jelas sekali bahwa sudah terjadi perdagangan-perdagangan yang melibatkan orang-orang Arab, baik itu dari Arab Saudi maupun dari Yaman yang berdagang ke Indonesia, mungkin melalui Indonesia, tapi untuk ke Cina. Nah, hal tersebut juga disampaikan oleh J.C. Van Luar dalam bukunya The Indonesian Trade and Society. Terjadi perdagangan besar yang terjadi di antara Arab dengan Cina dan sangat berimpak kepada negara-negara di Southeast Asia atau negara Asia Tenggara. Juga dalam Thomas W. Arnold, ya, dia juga menulis mengenai preaching of Islam, ya, menulis hal yang sama. Bahkan di dalam bukunya disebutkan ditemukan sebuah nisan di daerah Baros di Tapanuli sana, ya, itu yang dituliskan pada tahun 670 Masehi. Terterus 670 Masehi, berarti ini abad-abad ke-7 ya. Di situ adalah makam dari Syekh Makaidin. Jadi ini Syekh, berarti ini otomatis ini Muslim. Dan sudah ada di Baros Tapanuli tahun 670 Masehi. Ini juga ditulis oleh Dr. Andes Ibrahim Bukhari mengenai masalah terjadinya atau ditemukannya nisan di daerah Baros. Yang ini adalah tokoh ulama ya. Di Tapanuli loh ya, di Tapanuli. Jadi pada abad ke-7 pun sudah ada di Tapanuli. Kalau bisa dilihat semuanya, jadi masuk Islam ke daerah Indonesia pertama di daerah barat itu pada abad ke-7 ya, abad ke-7 Masehi. Kemudian ke Indonesia Tengah itu sekitar abad ke-8. Tentu saja ini karena Indonesia Tengah ini agak lebih jauh dari rute perdagangan dari mana namanya Arab Saudi menuju ke Asia Timur. Ya. Sedangkan wilayah barat itu lebih duluan. Makanya di pantai barat Sumatera maupun di Samudra Pasai, di Malaka itu lebih banyak, termasuk di daerah Singapura. Ya, Singapura dulu adalah majority adalah Muslim. Okay. Nah, pada tahun 674, ya, ini sebelum di situ, jadi banyak berita-berita dari tulisan-tulisan yang dibikin oleh dinasti Tang. Jadi semacam buku hariannya sejarah dari dinasti Tang. Ini sekali lagi kenapa dinasti Tang? Karena dinasti Tang lah yang sebagai saksi nyata dari perdagangan antara mereka dari Cina dengan para Khulafaur Rasyidin di sekitar tahun 632 sampai 661 Masehi dan seterusnya, nanti akan diteruskan dengan dinasti-dinasti lain termasuk dinasti Yuan, dinasti Ming dan lain sebagainya. Nah, Buya Hamka pun menyebutkan bahwa pada 674 terdapat utusan dagang yang disebut sebagai Tace ya, di dalam tulisan dinasti Tang ini. Tace ya. Dan menurut Buya Hamka, Tace ini adalah Bani Umayyah karena dari Damaskus. Ya, utusan dari Damaskus. Berarti ini adalah utusan dari Umayyah, ya, kabilah Umayyah, dan datang ke Kalingga, gitu ya. Nah, Kalingga selama ini kita perhatikan bahwa yang sering dikenal adalah Kalingga kerajaan-kerajaan Hindu, ya, atau mungkin ada menyebutkan Buddha. Tetapi ternyata menurut
Buya Hamka tidak. Kalingga ini adalah negara Islam, kerajaan Islam Kalingga. Mengapa beliau mengatakan seperti itu? Karena menurut Buya Hamka, Ratu Sima, Ratu Kalingga, itu dia pernah melakukan hukum kisos, hukum potong kaki kepada anaknya sendiri. Ya, ini karena menyentuh dari tempat emas ya yang ditaruh di dekat di jalan begitu, dan ada hukum bahwa yang menyentuh itu harus dikenakan hukum kisos. Ini artinya disimpulkan oleh Buya Hamka, Ratu Sima memeluk agama Islam. Ya. Karena dua hal. Pertama, melakukan hukum kisos, hukum potong. Yang kedua, melakukan hukum terhadap putranya sendiri. Dan biasanya Islam atau agama Islam itu sangat concern. Walau itu anakku sendiri, menurut Rasulullah, Fatimah, ya, kalau dia mencuri maka aku sendiri yang akan potong tangannya. Nah, hal ini kayaknya diaplikasikan langsung oleh Putri Sima, Ratu Sima kepada anaknya, ya, yang menyentuh emas tersebut sehingga dipotong kakinya oleh Ratu Sima. Ini tahun 674, berarti memang di abad ke-7. Dari banyaknya kisah-kisah seperti ini, dari banyaknya kenyataan-kenyataan seperti ini, ya, bahwa data-data ini sangat menunjukkan bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Adapun perkembangannya selanjutnya adalah masuk atau diperkenalkannya Islam, ya, oleh raja-raja dan lain sebagainya, oleh para punggawa-punggawa kerajaan Hindu dan Buddha, itu terjadi pada abad ke-7 sampai kehancuran Hindu dan Buddha itu sendiri di Indonesia, kerajaan Hindu dan Buddha ya maksudnya, ya. Hingga muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Karena apa? Karena dibutuhkan proses kurang lebih sekitar 3 abad, 4 abad untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu kenal dengan Islam dan raja-rajanya pun juga menjadi mu'alaf, menjadi masuk ke dalam Islam semua. Inilah yang menjadi bukti nyata bahwa Islam sebenarnya sudah masuk di abad ke-7, meski baru berkembang sekitar abad ke-12 setelah kejatuhan Hindu dan Buddha. Jadi Hindu dan Buddha sekali lagi jatuh bukan karena diserang oleh kerajaan-kerajaan Islam, tetapi kemarin kita sudah membahas bahwa mereka jatuh karena diserang, ya, oleh negara-negara lain di luar Islam. Ya, ada beberapa hal yang kita kemarin sudah sempat kita sampaikan, bahwa kejatuhan agama Buddha dan Hindu sendiri pada saat itu adalah karena rakyatnya lari dari ibu kota untuk menghindari kerja bakti membangun candi-candi besar, ya, seperti Borobudur dan Prambanan, yang itu sangat menyita tenaga mereka. Dan selain itu kerajaan Hindu di Sriwijaya pun juga tumbang karena ada serangan. Kerajaan Buddha Sriwijaya pun tumbang juga karena ada serangan dari luar, ya, termasuk kerajaan Majapahit, Hindu Majapahit juga hancur karena ada serangan dari kerajaan Hindu Kediri pimpinan Girindra-Wardhana. Seperti yang kita sampaikan ada di file atau ada di video kami sebelumnya, kisah mengenai masalah fitnah Belanda terhadap jatuhnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak. Insya Allah ini bisa menjadi bukti bagi kita bahwa Islam sudah masuk dari Arab, ya. Dan yang perlu Bapak-Bapak perhatikan, yang paling penting juga adalah meski berita-berita ini datangnya dari dinasti Tang di Cina, ya, tetapi mereka tidak menunjukkan ada satu berita pun yang mengatakan bahwa Islam itu datang dari Cina. Ya. Mereka tetap menulis bahwa Islam di Indonesia itu datang ya karena dari pedagang-pedagang Arab Saudi yang datang ke Cina, dan sebaliknya mereka juga memberikan bukan saja perdagangan, tetapi mereka juga ikut
berdagang di negara-negara di Asia Tenggara yang akhirnya juga menyebarkan agama Islam itu di Indonesia dan di negara-negara di sekitarnya. Mudah-mudahan ini juga bisa sekedar merefresh dan menginformasikan mengenai data-data yang ternyata cukup banyak yang menjelaskan bahwa Islam itu sudah ada di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Insyaallah ini berguna bagi kita semua. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.